Salam sehat selalu Parewa. Semoga Parewa semua sedang tidak fakir kuota untuk menikmati audiobook dari kami. Sebelum kita lanjut, silakan subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi ketika video terbaru telah diupload. Tidak menunggu berlama-lama lagi, langsung saja kita simak audiobook ini. Mahakarya dari penulis kebanggaan tanah air, Asmara Manes, Ho Ping Ho. Suling Emas, bagian ke-18. Akan tetapi pada saat itu ia melihat sebuah perahu meluncur cepat ke arah perahu besar dan di dalam perahu ini terdapat seorang wesio tinggi besar bersama 5 orang wanita pelacur yang sedang minum-minum dan tertawa cekikikan seperti segerombolan kuntilanak. Kui Seng cepat mendayung perahunya menyelinap dan bersembunyi di belakang perahu besar untuk mengintai karena ia merasa curiga menyaksikan gerak-gerik wesio tinggi besar yang aneh itu. Dari balik perahu besar itu Kui Seng melihat jelas betapa wesio tinggi besar itu sekali menggerakkan kaki telah melayang naik ke atas papan dek tanpa menimbulkan guncangan sedikit pun juga. Kui Seng kaget dan kagum. Wesio ini benar-benar memiliki ilmu yang tinggi. Ketika ia memandang ke perahu wesio tadi, ia merasa muak. 5 orang wanita pelacur yang memakai bedak tebal itu dalam keadaan setengah telanjang dan aut-autan rambutnya, tertawa cekikikan dan bersenda gurau, agaknya sudah mabok semua. Perahunya yang tidak dikuasai oleh wesio telah oleng ke kanan kiri tanpa diketahui 5 orang pelacur mabok. Karena merasa muak, Kui Seng tidak mempedulikan mereka dan ia kembali memandang ke arah wesio yang berdiri kokoh seperti batu karang di atas papan dek perahu besar. "Hih, hartawan Silim!" Wesio itu berseru dan suaranya yang parau keras itu menembus desir angin. "Lekas serahkan Ang Xiao Hua kepadaku, kutukar dengan 5 orang yang berada di perahuku." Tiba-tiba dari pintu bilik perahu besar itu meloncat seorang laki-laki tinggi kurus yang mengenakan pakaian ringkas dan punggungnya terhias sebatang golok. Gerakan laki-laki ini ringan dan cepat, tahu-tahu ia sudah berdiri di depan wesio itu dengan mata berkilat. Wesio jahat dari mana berani mengganggu kesenangan kami? Apakah kau sahabat dari si Jahanaman Loho yang kulempar ke dalam air?" Wesio itu memandang sejenak lalu tertawa. "Hehehe, aku tidak tahu itu Loho, dan tidak kenal pula tikus kecil macammu. Aku hanya datang untuk mengambil Ang Xiao Hua, kutukar dengan 5 pelacur itu." Wanita macam Ang Xiao Hua yang disebut-sebut kembang pelacur di telaga ini patut mengawaniku bersenang-senang. Lekas suruh dia keluar dan berikan kepadaku sebelum perahu ini kubikin tenggelam berikut semua penumpangnya. Wesio sesat, "Pergilah." Si jangkung kurus menerjang maju dengan gerakan kilat. Cepat sekali gerakannya dan Kui Seng yang menonton tahu bahwa si jangkung itu memiliki ilmu silat tangan kosong yang cukup hebat. Wesio ini mencari penyakit, pikirnya. Penghuni perahu besar itu ternyata bukan orang-orang lemah. Pukulan si jangkung itu selain cepat, juga jelas mengandung tenaga yang besar. Tampak gerakannya begitu mantap dan sekali pukul, kedua tangan si jangkung itu secara berbareng menyerang dada dan lambung. Anehnya, wesio tinggi besar itu masih tertawa, sama sekali tidak mengelak. Celaka, pikir Kui Seng, betapapun lihainya, mana wesio itu akan dapat menahan pukulan yang mengandung tenaga dalam itu. Buk, buk, 2 buah pukulan itu tepat mengenai dada dan lambung. Hahaha, si wesio malah tertawa bergelak, sedikit pun tidak terpengaruh 2 pukulan itu. Sejenak si jangkung terbelalak kaget, kemudian tampak sinar bergulung ketika ia mencabut goloknya dan membacok dengan cepat ke mengarah leher. "Celaka," kata Kui Seng. Akan tetapi kali ini ia menyebut celaka bukan untuk si wesio karena segera ia maklum bahwa wesio itu benar-benar memiliki sinkang, tenaga sakti, yang amat tinggi dan pencabutan golok oleh si jangkung itu hanya akan berarti celaka bagi si jangkung. Memang tidak berlebihan penafsiran Kui Seng ini. Hanya sedikit menggerakkan tubuhnya si wesio sudah mampu mengelak dan sebelum si jangkung sempat menyerang lagi,
tubuhnya sudah tertangkap dan sekali melontarkan tangkapannya sambil tertawa, Wesio tinggi besar itu sudah melempar lawannya jauh keluar perahu. Biur, air muncrat tinggi dan si jangkung megap-megap dalam usahanya menyelamatkan diri. Wesio keparat, berani kau memukul Suteku, adik seperguruanku. Kini muncul seorang pendek gemuk dengan sebatang toya tongkat panjang melintang di bibir tangan. Tanpa menanti jawaban, si gemuk ini sudah menggerakkan toyanya menghantam leher Wesio itu. Sebagai kakak seperguruan si jangkung tadi, dapat dibayangkan betapa hebat serangan si gemuk pendek ini. Batu karang yang kuat agaknya akan pecah terkena pukulan toya baja itu. Namun, si Wesio sama sekali tidak mengelak, hanya miringkan tubuh dan menerima hantaman toya itu dengan pangkal lengannya. Buk, si Wesio masih tertawa-tawa dan kedua lengannya bergerak. Tahu-tahu si gemuk keras dan tubuhnya terlempar keluar perahu. Kembali terdengar air menjebur dan tubuh gemuk itu tenggelam timbul, agaknya lebih parah lukanya daripada sutenya. Hebat, diam-diam Kui Seng terkejut dan kagum. Perhatiannya kini tertuju pada Wesio itu sambil mengingat siapa gerangan Wesio yang demikian lihainya itu. Terang bahwa kepandaian dua orang yang dikalahkannya secara mudah tadi cukup tinggi dan hanya seorang sakti saja yang dapat mengalahkan mereka dengan sekali gebrakan. Akan tetapi kalau memang Wesio ini seorang tokoh sakti, mengapa sikap dan kelakuannya begitu gila-gilaan? Sama sekali tidak patut dilakukan oleh seorang tokoh sakti yang terkenal. Merampas seorang pelacur, benar-benar mengherankan sekali. Sementara itu, dari dalam bilik perahu sudah berloncatan 3 orang laki-laki. Usia mereka rata-rata 40 tahun lebih, dan ketiganya memegang pedang. Gerakan-gerakan mereka pun cepat dan ringan, malah agaknya lebih cekatan daripada 2 orang yang sudah kalah oleh si Wesio. Begitu keluar, mereka serentak mengurung dan menyerang Wesio itu dengan pedang mereka. Kui Seng melihat Wesio itu tertawa, akan tetapi segera perhatiannya tertarik oleh kejadian lain. Ia melihat seorang wanita berpakaian merah muda berlari-lari ke pinggir perahu besar itu lalu wanita itu meloncat ke air. Biur, air muncrat tinggi dan tubuh wanita itu lenyap. Celaka, untuk ketiga kalinya selama beberapa menit itu Kui Seng menyebut celaka, akan tetapi ia cepat mendayung perahunya ke arah terjunnya si pakaian merah tadi. Selagi ia hendak menyelam, tiba-tiba wanita itu muncul dan legalah hati Kui Seng melihat bahwa wanita itu ternyata pandai berenang. Ah, benar-benar pelacur yang aneh sampai berenang pun pandai. Pelacur itu memang bukan lain adalah Ang Xiao Hua yang kini berenang cepat ke arah perahu Kui Seng. Celaka, untuk ketiga kalinya selama beberapa menit itu Kui Seng menyebut celaka, akan tetapi ia cepat mendayung perahunya ke arah terjunnya si pakaian merah tadi. Selagi ia hendak menyelam, tiba-tiba wanita itu muncul dan legalah hati Kui Seng melihat bahwa wanita itu ternyata pandai berenang. Ah, benar-benar pelacur yang aneh sampai berenang pun pandai. Pelacur itu memang bukan lain adalah Ang Xiao Hua yang kini berenang cepat ke arah perahu Kui Seng. Kongcu yang pandai bersuling, kau tolonglah aku yang bernasib malang, katanya sambil berusaha mengangkat tubuh memegang yang pinggir perahu. Akan tetapi beberapa kali usahanya tak berhasil karena pinggiran perahu itu terlampau tinggi dari permukaan air. Kui Seng lalu mengulur tangannya dan menarik tubuh wanita itu ke dalam perahunya. Ia memandang, kagum, memang patut dikagumi wanita ini. Pakaiannya basah kuyup dan karena pakaian ini terbuat daripada sutera tipis dan halus, maka kini tercetaklah tubuhnya membayangkan bentuk tubuh yang padat ramping, dengan lekuk lengkung sempurna, tubuh seorang wanita muda yang sudah masak. Kenapa kau meloncat ke air? Kui Seng bertanya, menekan gelora jantungnya yang membuat darah mudanya yang bergerak lebih cepat daripada biasanya. Bersambung ke bagian 19. Terima kasih buat Parewa semua, yang telah menyisakan waktunya untuk menyimak audiobook ini. Jangan lupa di-subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Wassalam. Dari aku, yang selalu setia, menunggumu datang kembali.